Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrul Rozi, NIM 040102210111. Saya dari kelas C1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan tentang keutamaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Khadijah lahir dari seorang ayah bernama Walid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Khuzai dari keluarga Quraisy dan dari seorang ibu bernama Fatimah binti Zaidah. Ia lahir di Mekah 15 tahun sebelum tahun gajah dan ibu kota yang sama ia tumbuh besar di rumah ayahnya. Sumber-sumber sejarah tidak banyak mencatat tentang kepribadian Khadijah Al-Kubra. Pada periode sebelum Islam, ia wanita kaya, melakukan perdagangan dan mengembangkan kekayaannya dengan menggunakan sistem mudharabah dan merekrut beberapa orang untuk berdagang kepadanya. Dalam catatan-catatan sejarah disyaratkan tentang status sosial yang tinggi dan ketenaran Khadijah Al-Kubra dari sisi kemuliaan dan garis keturunannya. Ibnu Sayyidu Al-Nas dalam hal ini menulis, Khadijah Al-Kubra adalah seorang wanita mulia dan pintar, di mana Allah SWT menganugerahkan kebaikan dan kemuliaan kepadanya. Secara nasab, ia menempati peringkat menengah dari struktur keturunan Arab, namun memiliki kehormatan yang agung dan kekayaan yang besar. Baladhuri juga mengatakan tentangnya bahwa Waqidi dalam catatannya berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah wanita asli dan memiliki garis keturunan serta berdagang yang sangat kaya raya. Seluruh sumber menyatakan bahwa Khadijah Al-Kubra adalah istri pertama dari Nabi Muhammad SAW, dan sebagian besarnya menyatakan bahwa Nabiullah berusia 25 tahun ketika menikah dengan Khadijah Al-Kubra. Ibnu Abdul Bar meyakini bahwa Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW, yang mana selama Nabi hidup dengannya tidak mengambil istri lain. Ibnu Abdul Bar meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW berusia 15 tahun ketika menikah dengan Khadijah, dan pernikahannya terjadi pada tahun ke-26 setelah tahun gajah. Ia juga mengutip dari Zuhri bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 21 tahun ketika melangsungkan pernikahan. Mas'ud juga meyakini Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Menurut beberapa sumber, Beswi dan beberapa orang yang lainnya juga menegaskan bahwa hal ini menekankan bahwa istri Khadijah adalah istri pertama dari Nabi Muhammad SAW. Dia juga meyakini pernikahan terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Ibnu Katsir juga membawa beberapa perspektif yang berbeda tentang usia Nabi saat menikah, di antaranya 21, 22, 25, 28, 30, dan 37 tahun. Khadijah Al-Kubra benar-benar seorang wanita bijaksana dan terhormat. Ibnu Jauzi menulis tentangnya, Khadijah adalah wanita yang berilmu dan memiliki kepribadian yang bersih, dan ia adalah seorang insan spiritual yang terpesona dengan hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan, dan kemajuan adalah termasuk dari sifat-sifatnya. Sejak masa mudanya ia merupakan salah seorang perempuan yang berbudi luhur, ternama, dan memiliki keutamaan yang terkenal di Hijaz dan Arab. Yang lebih penting dari kedudukan materinya adalah harta kekayaan spiritualnya dan tidak ada habisnya. Dengan menolak permintaan para pejabat dan pembesar Quraisy yang datang untuk menikah dengannya dan memilih Nabiullah Muhammad SAW sebagai suaminya, ia telah menyempurnakan kenikmatan atas kekayaan materi dengan jaminan kebahagiaan di akhirat dan kenikmatan kekal di surga. Ia telah menempatkan
kecerdasannya kepada semua orang untuk mencapai kenikmatan yang berkah ini. Ia telah menjadi sebagai atau seorang muslim pertama. Ia adalah orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad, mendirikan Allah pertama bersama Nabi Muhammad SAW. Khadijah terkemuka dalam Islam dan sholat. Menurut sumber-sumber, Khadijah Al-Kubro sebagai orang pertama yang masuk Islam diyakini sebagai hal yang sudah diterima dan diketahui. Bukti-bukti menyatakan bahwa Khadijah diyakini sebagai orang pertama yang mengenal Islam. Bahkan beberapa pendapat menyatakan bahwa ini memiliki komitmen tinggi. Ibnu Abdul Bar meyakini bahwa Ali adalah orang pertama yang menyatakan keimanannya kepada Nabiullah Muhammad SAW setelah Khadijah Al-Kubro. Memperhatikan sumber-sumber lain yang menyebutkan orang-orang pertama yang memeluk Islam diketahui yaitu Khadijah dan Ali adalah terhitung sebagai orang pertama yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula telah disyaratkan tentang keterdahuluan Khadijah dan Ali dalam mendirikan sholat bersama Nabiullah Muhammad SAW. Mereka dikenal sebagai orang muslim pertama di dunia yang mendirikan sholat. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sebagian besar sumber menyebutkan bahwa Khadijah wafat berusia 65 tahun. Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa Khadijah ketika wafat berusia 64 tahun 6 bulan. Sumber lainnya mengatakan tahun kematian Khadijah sama dengan tahun kematian Abu Thalib dan lebih sedikit dari itu. Ibnu Sa'ad berkata, Khadijah wafat 30 hari setelah Abu Thalib wafat. Ia dan sebagian sejarawan meyakini kematian wanita Hijaz ini tepatnya adalah pada bulan suci Ramadan tahun ke-10 kenabian. Sebelumnya Nabi SAW mengafani Khadijah dengan kain surbannya, namun kemudian diganti kain surga. Ia dikebumikan di pemakaman Al-Mal'a di lereng gunung Hajnun, bagian atas kota Mekah. Yang perlu kita ketahui yaitu mengenai yang patut kita contoh. Yang pertama yaitu wanita yang cerdas. Ya, seorang Khadijah adalah seorang wanita yang terkenal cerdas. Dari kecerdasannya itulah beliau pada akhirnya bisa mengembangkan bisnis yang beliau kelola dan akhirnya berkembang dengan pesat. Strategi dagang beliau juga sangat terkenal di kalangan sahabat dagang beliau. Yang kedua yaitu wanita yang ulet dan mandiri. Kita zaman sekarang adalah perlu meniru sifat Khadijah yang ini, yaitu keuletan. Beliau juga sangat terkenal dalam bidang bisnis perdagangan yang beliau kelola. Selain cerdas, keuletan beliau juga menjadi modal beliau semakin disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu wanita yang sangat setia. Ini sangat perlu kita contoh, yaitu begitulah harusnya seorang istri. Dia harus setia membersamai langkah suaminya. Ketika sang suami melangkah kepadanya kebaikan, maka otomatis istri akan mengikutinya. Begitupun sebaliknya. Ya, Khadijah radhiyallahu an adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasul melewati masa-masa terberat dalam mengemban amanah dakwah dari Allah. Khadijah selalu menemaninya, bersamanya langkahnya hingga jaya pada dan pesat dakwah Nabi, memeluknya dengan cinta dan selalu mempercayainya. Yang keempat yaitu wanita yang soleh dan teguh. Sungguh sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Khadijah Al-Kubro adalah seorang contoh nyata wanita solehah tersebut. Keteguhannya dalam memegang kuat ajaran Islam, keteguhannya dalam menjaga kesucian hati dan akhlaknya, keteguhan dalam menjalankan amanah
sebagai istri dan ibu, serta keteguhan dalam menjaga kesalehannya merupakan bukti tak terbantahkan bahwa istri Rasulullah SAW ini layak mendapatkan surga seperti yang telah Allah janjikan pada beliau. Itulah biografi, keutamaan, dan sifat-sifat yang patut kita contoh dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua digolongkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, dan bisa selamat dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.